Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah sekalian, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita dalam rangka untuk menunaikan kewajiban suci, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Senantiasa khatib berwasiat kepada dirinya dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah SWT dengan makna menjalankan seluruh perintah baik yang wajib maupun yang bersifat anjuran, dan di antara perintah yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah SWT. Dan takwa dalam arti meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, serta hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara larangan terbesar yaitu menjauhi syirik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kali ini kami akan membawakan topik dengan judul kertas kehidupan. Apabila kita mau berkontemplasi, mau merefleksikan diri, mau merenungkan dengan mendalam, ternyata hidup kita di planet bumi ini hanyalah bagaikan kumpulan kertas-kertas. Ketika kita baru lahir dari perut ibu kita, tercatat dalam akte kelahiran. Akte lahir adalah kertas. Kemudian dari kecil sampai besar, lalu kemudian menikah, berkeluarga, anggota keluarga tercatat dalam kartu keluarga. Kartu keluarga juga kertas. Ijazah kelulusan yang kita raih, entah itu sarjana, magister, doktor, ijazah juga kertas. Semuanya hampir berupa kertas. Dua orang yang menikah tercatat di KUA dalam akad nikah yang sah, dicatat dalam bentuk kertas. Demikian juga surat bukti kekayaan, kepemilikan tanah, sertifikat tanah juga dicetak dalam bentuk kertas. Kita berobat ke dokter, ketika sakit mendapatkan resep dokter juga kertas. Bahkan uang yang dimiliki oleh kita berupa uang kertas. Kehidupan kita ini layaknya bagaikan lembaran-lembaran kertas yang ditumpuk di lemari-lemari rumah kita. Dengan seiring berjalannya waktu, banyak dari kertas-kertas tersebut akan dirobek, akan hancur, dimakan rayap, kemudian dibuang. Betapa banyak orang yang bersedih karena menginginkan kertas-kertas tersebut, dan tidak sedikit juga orang yang begitu bangga, bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu lembar kertas yang tidak akan dilihat oleh pemiliknya. Apa itu? Lembar kertas berupa surat kematian. Maka dari itu kita mempersiapkannya untuk menghadapi kematian, menghadapi sakaratul maut, karena itulah kertas yang paling penting dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang diterangkan, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Wahai Rasulullah, orang mukmin yang seperti apa yang paling utama?
Qala, beliau menjawabnya, ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ayyul mu'minina aqyasu? Wahai Rasul, di antara yang paling utama, manakah orang mukmin yang paling cerdas? Rasulullah pun menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al aqyas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak mempersiapkan untuk kematiannya. Mereka itulah orang-orang yang aqyas, orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4249, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sebuah ungkapan bijak menyebutkan dua perkara yang tidak kekal pada diri seseorang, yaitu masa muda dan kekuatannya. Dua hal yang berguna bagi setiap mukmin adalah akhlak yang mulia dan jiwa yang lapang. Dua hal yang dapat mengangkat derajat seorang mukmin, yaitu sikap rendah hati, sikap tawadhu, dan suka menolong kesulitan orang lain. Dan dua hal yang dapat menolak bala, menolak musibah adalah sedekah dan silaturahmi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata di dalam diri kita itu ada 3 fase kehidupan. Fase pertama, masa puber. Di masa ini kita punya waktu, punya kekuatan, tapi tidak punya uang. Di fase yang kedua, fase di mana masa-masa bekerja. Kita punya banyak harta, banyak memiliki kekuatan, tetapi tidak punya waktu. Di fase yang ketiga, yaitu masa tua. Di masa ini, di antara kita banyak yang punya harta, punya waktu, tetapi tidak punya kekuatan. Inilah kehidupan selalu bergulir dengan dinamis. Manakala kita mendapatkan sebuah nikmat, seringkali sesudah itu hilang nikmat yang lainnya. Kecuali bagi kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ibrahim ayat yang ke-7. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita merasa bahwa kehidupan orang lain itu selalu lebih baik dari kehidupan kita. Tahukah bahwa ternyata orang lain pun justru meyakini bahwa kehidupan kita lebih baik darinya. Ya. Kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita melupakan perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Apa itu? Sikap qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan mensyukurinya. Seandainya kebahagiaan itu ada dijual di supermarket, pasti manusia akan berbondong-bondong. Bagaimana bisa membelinya meskipun dengan harga yang sangat mahal? Kebahagiaan hanya akan diperoleh jika kita benar-benar mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahan kita, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan yang bisa menghancurkan tauhid. Kebahagiaan hanya akan diperoleh jika kita beribadah hanya berittiba, mengikuti syariat Rasulullah SAW. Itulah berbagai contoh kertas yang menghiasi kehidupan kita. Namun ada satu kertas yang maha penting yang akan kita terima kelak, yaitu kertas berisi catatan amal ibadah kita.
berisi catatan amal maksiat kita. Ingatlah bahwa setiap yang kita lakukan, sekecil apapun, itu pasti ditulis oleh para notulen, para malaikat yang mulia. Perkataan, perbuatan, pandangan, keputusan, prasangka, semuanya tidak akan terlewatkan oleh para notulen, para pencatat dari kalangan para malaikat. Allah SWT berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu perbuatan pun melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Dan juga dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratun wala kabiratun illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiru wa la yadlimu rabbuka ahad. Diletakkan sebuah kitab, kumpulan kertas-kertas. Lalu kalian akan melihat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apakah yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan mencatat semuanya. Mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis di dalamnya, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Al-Kahfi ayat 49. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbuatan kita bukan hanya dicatat, namun pasti akan diberikan balasan sepadan dengan yang telah kita lakukan, sepadan dengan kualitas, sepadan dengan kuantitas, sesuai dengan kadar, setimpal dengan jenis amal yang kita kerjakan. Allah SWT mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar atom, niscaya dia pun akan melihat balasannya. Quran surat Al-Ajalah ayat 7 sampai 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salamu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafil wal ihtiram. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita perbaiki catatan kertas yang sedang dicatat oleh para notulen dari kalangan para malaikat. Amal perbuatan yang telah kita lakukan, bagi yang pernah atau belum berhenti dari kesyirikan, mari kita hentikan segera sebelum ajal datang. Bagi yang masih kecanduan mengamalkan ibadah yang tidak ada dasarnya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita segera tinggalkan. Dan bagi yang masih membiasakan maksiat yang dilakukan, mari kita jauhi secepatnya. Kawan-kawan para pelaku maksiat, mari kita ajak untuk bertobat. Mari kita move on segera dan istiqomah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Move on, ya, segera beramal dengan beritibar kepada Rasulullah. Move on untuk segera menjauhi maksiat dengan melawan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, agar kertas catatan yang akan kita terima kelak dipenuhi oleh amal soleh yang akan mendatangkan keridhaan Allah SWT
dan atas keridhoannya dan rahmatnya akan memasukkan kita ke dalam surga. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudari kita dan doa terbaik untuk kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma idfa' anna al-ghalaa wal waba'a wat ta'una wal amrada wal fitana ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hadza Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amih yazidkum wa lidhikrullahi akbar. Aqimussalam.